Assalamualaikum pelajar cerdas. Ketemu lagi di channel Ibu Orin OTW. Hari ini kita akan belajar penemu yang mengubah dunia. Kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu yang ada di rumah kita dapat menyala? Listrik telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Tokoh penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Sebelum digunakan konsumen, listrik mengalami proses transmisi dan distribusi. Transmisi adalah proses hantaran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik ke gardu. Adapun distribusi adalah proses penghantaran listrik dan gardu ke pengguna. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam seperti aliran sungai atau air terjun, panas bumi, angin, dan gas alam. Pada saat energi listrik dibangkitkan, energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator hingga 500 kV. Tujuannya adalah agar proses transmisi listrik yang disalurkan tidak terlalu tinggi, sehingga efektif dan efisien. Energi listrik kemudian disalurkan melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di sekolah atau di rumah. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan bagi semua pelajar cerdas. Dan untuk pembahasan rangkaian seri dan paralel kita bahas di materi ibu yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.